alias puncak Gunung Api Purbatur Ciboke sana. Apakah kita keliling? Iya, betul. Bawah
Gele morumae sama Senggelu ya. Senggelu terlihat dari puncak Toro Saboke ya. Kawan-kawan, dari sini terlihat di Senggelu yang kita lihat dari puncak Toro Saboke. Dan sepertinya laut ya di sebelah selatan sana. Ini yang nunjau di sana Paku ya Pak? Di sana ya? Iya betul. Paku ya. View yang paling bagus, tetapi kita berlihat ya kawan-kawan, dari instalasi ini kita tenaga surya pakai dulu ini Pak ya. Sekali view laut di sana. Tuh tampaknya laut ya di sana, bukan langit ya kawan-kawan, itu laut. Iya, mau turun aja ya. Oh lihat itu yang ada pulau kecilnya itu ya. Oke kawan-kawan, selamat siang menjelang sore kita berada di puncak Gunung Api Purba Saboke. Bahwa ini adalah geosite yang berada di Geoheritage 3 G3 Sapelambu, dan di atas top summit The Old Volcano Toro Saboke ini atau Gunung Api Purba Saboke ini kita bisa melihat Pulau Komodo di sana seolah-olah dekat. Kasih kali sekitar berapa menit ya Pak Norim, bisa 30 menit saja kita pakai boat menyeberang dari Pulau Kelapa menuju Pulau Komodo. Dan yang agak mengundang penasaran kita bahwa di depan kita ini seperti ada kaldera Gunung Api Purba. Oke, bawa sedikit Pak, bawa sedikit. Nah di sini ya. Penampakan sebuah kaldera yang merupakan bukti kalau pulau yang kecil yang sebagian dari Pulau Kelapa Pak ya, yang itu Pak ya, bagian dari Pulau Kelapa, ini adalah Pulau Kelapa kawan-kawan. Kelapa Raja ada di sana adalah Pulau Komodo. Pulau Kelapa ini masuk dalam delineasi kawasan Desa Senggelu, Kecamatan Tapi tempat kita berdiri ini adalah perbatasan Desa Lampu dengan Desa vegetasi masih asri dan jenis
Seperti ini. Dan ini buah apa ini Pak Nur? Kayak apa ini Pak? Kalau yang ini masih naya Pak ya? Nando ura burano todoro moredero. Buah naga ini bisa dimakan Pak ya? Bisa ya? Seru, enak. Nah kalau yang ini sawah apa ini Pak? Bukan Pak, narai. Nara ya? Oh bahasa Bimanya nara. Nara ini kawan-kawan. Dan di sini ada tower ya, pemancar milik Telkom yang berada di puncak Gunung Api Purba Dorosodoke. Ini ya penampakan menara Telkom yang ada di puncaknya. Dan di sinilah kita bisa melihat seolah-olah Komodo ini berada di bawah kita, ini jauh di bawah kita ketinggiannya ya Pak Nur ya. Ini sekitar 1001 sampai 1004 meter Pak ya. 1001 sampai 1004 mdpl. Oke ya. Oke, mudah-mudahan kita akan sampai lagi di top summit yang lain yang ada di Eco Trekking yang sedang digagas oleh Geopark dan Biosfer Dorowono Bimantara bersama Dewan Pelaksana beserta tim percepatan Geopark dan Biosfer pada kawasan strategis Bimate Bimadopu Samawa Pulau Sumbawa. Program ini pada 1 minggu yang lalu kita telah melakukan FGD bersama KPH Mulyado Mumasa. Pak Ahyar selaku Kepala KPH telah memimpin FGD itu, dihadiri oleh manajer-manajer divisi pelaksana Geopark dan Biosfer Wood Heritage Dorowono Bimantara, antara lain Pak Muhammad Nur Sudirman SM, Pak Saiful Anas, dan Pak Sabhul Khalil, yang dihadiri langsung oleh General Manager Bapak Muhammad Akbar. Dan kawan-kawan, ini merupakan puncak dari Eco Trekking atau bagian dari ekoforestry yang dicanangkan melalui Geopark dan Biosfer Wood Heritage Dorowono Bimantara itu. Eco Trekking itu meliputi 3 kegiatan utama. Ekoforestry ya. Ekoforestry meliputi 3 kegiatan utama sebagai program unggulan. Pertama Eco Trekking, yang kedua adalah KHDTK atau kawasan hutan dengan tujuan tertentu, kemudian agroforestry ya, pengembangan hutan berbasis tanaman pangan dan ketahanan pangan lokal. Pada hari ini ya kita di jalur Eco Trekking yang startnya dari base camp yang berada di Rumah Cuhi Dorosodoke Pak Muhammad Nur. Seharusnya kita start dari sana, yang berada di Desa Ngelu, di sampingnya Balai Desa dan Masjid Desa Ngelu. Kita naik langsung menuju puncak ini dan turun meliputi bagian bawah sana, kemudian belok kiri sampai menuju Sosee ya. Manakala Sosee sampai ujungnya di Sombotu di Cagar Alam Toho Kota Lampu ya, ujungnya seperti di sana. Itu ya kawan-kawan, apa yang kita wacanakan pada hari ini merupakan strategis, mengingat kawasan strategis ini Geoheritage 3 sampai Lampu ini pada titik yang kita jajaki 1004 mtpl ini merupakan titik penghubung Gunape Bima
Gelu ini menuju Pulau Komodo hanya 30 menit memakai fastfood. Nah, rencana di sini ya, di sebelah selatan dari ini Rano, Pak ya. Mana, Pak ya? Di sebelah selatan sana ada Rano. Di sana memang merupakan ada beberapa pusar arus yang unik sebagai geomarin ya, submarin volcano yang merupakan ciri khas yang sangat bagus untuk daerah kebanggaan kita. Kita kasih salam dulu mungkin Pak Nur. Salam sebelum kita turun Pak. Atau saya lihat lain ada di sana. Geopark Biosfer Dorowoni Bimantara. Salam Lestari Madani. Apa ya? Waktu kita akan melakukan survei yang lebih mendalam dan akan menuju Pulau Kelapa sana. Kemudian geosite yang kita banggakan di Sorano, Desa Gelu. Ada di sini. Oke kawan-kawan, kita lanjut ya. Salam lestari. Beneran? Pada mulai kabut ya di puncak Gunung Api Purba Soboke, kabut mulai merambat. Saya bersama Pak Nur di sini sudah mulai dingin, kabut mulai merambat, dan kita masih mengamati vegetasi bioendemik yang ada di Gunung Api Purba Soboke. Persis kita di top summit 1004 mdpl, dan pada hari ini suasana menjelang sore kabut mulai merambat dari sini ya, dan di sini kita sudah tidak bisa melihat lagi sandeng api beserta selat sampai tujuh pondok, dan bahkan dari Jumbo di sini juga ada kabutnya. Oke ya, kita lanjut ya Pak Nur. Oke. Jalannya berlumut ya Pak Nur. Iya berlumut, pepohonan juga berlumut. Longkar di sini bentuknya berbeda karena mungkin berada di ketinggian ya Pak ya. Bentuknya Pak ya. Sawung, jambu batu semua ada di sini. Dan trekking ini masih ya di aspal, tapi kita harus memakai mobil khusus ya, trail atau motor trail ya, yang paling bagus di sini. Tadi motor kita si Ferguson kita tinggalkan di tengah jalan dan kita ingin menikmati trekking dengan jalan kaki, sengaja kita tinggalkan di bawah. Oke ya, kita menuju titik pos tikungan yang di bawah sana. Dari atas puncak Gunung Api Purba Soboke, kita hari ini dihalangi oleh kabut. Ketinggian 104 mdpl. Seharusnya di sini terlihat sape ya, Lambu, Vera, Sangyang, semua terlihat dari sini. Namun
Namun tampaknya cuaca sedang bersahabat dengan kita, disapa dengan kesejukan, di mana kabut merambat seolah merangkak mendekati pohon-pohon yang indah. Di sini kita Hawanya sangat sejuk dingin. Wah, merambat ini. kita berada di kayak serasa di awan, Iya. menikmati sensasi Mungkin di bawah sana kabutnya tertiup angin, tapi tampaknya dia sedang merayap seolah ingin memeluk kita ya. Menyelimuti kita kabut ini, dia sedang merangkak. Oke, kawan-kawan, Geopark Biosfer, Buteri Cetoro Woni Bimantara. Salam lestari madani, Pak Nor. lestari. Oke, sip. Iya, dalam seperti lorong waktu, kita back to base camp. Oke. Hmm? Musik ya tadi. Tuh, miris Pak Nur. Musik tadi Pak ya? Ini seperti Bukit Penyesalan yang ada di Rinjani. Tapi ini adalah tanjakan 40-an derajat yang ada di Gunung Api Purba Doroseboke. Sepintas selalu kita tadi mendengar suara musik berdentum ya. Ini penampakannya. Nah, itu pohon raksasa di depan kita. Ini ratusan tahun ya. Kayak menyentuh awan pohonnya ya. Pohon apa kira-kira itu Pak? Yang bisa setinggi itu? Nangka gunung Pak ya? Wih. Nangka gunung setinggi ini. Wow. Ini hampir 100 meter kawan-kawan ketinggiannya pohon ini. Dan persis berada di, kayaknya ini sempat dibuat kayak base camp nih yang di samping kiri kita nih Pak Nur. Ya, ada pondoknya. Ini yang kita masukkan pohon itu kawan-kawan, sangat tinggi. Ini base camp yang mau dibuat itu. Persis berada di tikungan kanan kalau menurun, tikungan kiri kalau kita naik ya dari sini. Ini dingin ya, sangat dingin di sini, pohon raksasa ini ya, kawan-kawan. Oke. Nah, itu musik ya. Dengaran enggak? Kita mendengar musik ya, kawan-kawan di sini. Berdentum kayak orang pesta ya. Kayak orang berpesta kawan-kawan di sini. Ya. Bismillah. Kayak ada rusak. Kayak rusa tadi ya. Di sini memang masih banyak rusa ya. Bioendemik ya. Kayak burung-burung langka. Burung-burung elang, burung langka di sini. Ya, burung elang tadi ada burung elang Pak, besar sekali Pak. Ada burung elang ya. Udah susah kita lihat burung elang sebesar ini. Ya hanya ada di Dorosboke. Oke, ini burung elang. Nah, ini kupu-kupu ya. Kupu-kupu kayak kupu Helena besar sekali. Jadi nuansa-nuansanya masih asli sekali. Ini Itu turunannya Pak, kabut. kabut ya. Sudah sangat berkabut. Karena kita pada sore ini sekitar pukul 16 berada di puncak
Gunung Api Purba Doro Saboke, kawan-kawan. Ini batu jalan aspal, ini jalan Telkom sebenarnya di site divisi Doro Saboke, site Doro Saboke dari PT Telkom yang menghubungkan Nusa Tenggara Barat dengan Nusa Tenggara Timur untuk pemasaran internet melalui Telkom. Puncak inilah yang kita lalui sekitar 1001-1004 mdpl. Kawan-kawan, saya hari ini berkesempatan bersama Pak Muhammad Nur, manajer divisi kebudayaan dan kearifan lokal Dewan Pelaksana Geopark Biosfer Wood Heritage Torowoni Bimantara 5, tim percepatan Geopark Biosfer Wood Heritage pada kawasan strategis Gunape di Madompu Samawa di Pulau Sumbawa, Indonesia. Oke ya. Kabut ya, kabut. Nggak terasa kita semakin di titik 800-an. Oke, kita akhirnya berada di pos bagian tengah, titik di 800-900 mdpl. Di sini Ferguson kita parkirkan karena kita ingin menikmati trekking dan kebetulan medannya sangat menantang ya kawan-kawan. Masih kita di Gunung Api Purba Doro Saboke, perbatasan Desa Lambu dan Desa Ngelu, Kecamatan Lambu, Geopark Biosfer Wood Heritage Torowoni Bimantara. Oke, kita lanjut dengan menggunakan Ferguson jauh-jauh dari Mataram menuju puncak Gunung Api Purba Doro Saboke. Oke ya, Pak Nur, kita lanjut Pak. Kita menuju turun. Ada pohon besar ini, mungkin udah ratusan usianya. Jalannya sangat menurun sekali. Iya. Wow, ada babi ngepet. Nah, narik. Alhamdulillah pada hari ini saya sama Pak Nur kita berada di bagian tengah dari tanjakan geosite Gunung Api Purba Doro Saboke. Kita menghadap utara, tampak di sana Gunung Sanyang Api, Selar Sapi, dan yang paling dekat ini adalah Solapo ya, Samandoko ya Pak Nur ya. Dan kita sekitar ketinggian masih 700-an kayaknya. Tadi sedikit kita melihat penampakan bioendemik fauna babi hutan ya yang besar juga. Karena sempat mendekat lalu mendetek pada saat tadi kita sedang diuji nyali kita pada jurangan yang sedikit curam. Kita kasih salam dulu mungkin di sini Pak Nur.
forever Dorowoni Bimantara kita. Lestari Madani, salam Lestari. Lestari Madani. Ya, tulisan yang ya, kemudian Solato dan Doko, Selat Sape yang hari ini seperti seolah-olah tiba-tiba tidak ada apa-apa, kabut yang menyelimuti kita tiba-tiba menghilang. Ya, musik yang mengiringi perjalanan kita sempat terpuji tadi ya. Ini seperti tidak terjadi apa-apa, alhamdulillah ya, suasananya sangat tenang. Oke kawan-kawan, kita meluncur ke bawah dan menuju Desa Lambu, kemudian mulai vulkanik Papa, Patula, Lariti, Sape, dan kembali ke base camp. Besok lusa kita akan naik melalui jalur Desa Ngelu dari base camp Suhidoro Soboke Pak Muhammad Nur. Kita akan naik dari selatan menuju puncak, dan tentunya nanti ya di sebelah selatan itu akan hampir di Somalinggo, Somalese atau So apa namanya, Sopanda, kemudian Sowangku, Sosunu, Sorata ya, kemudian Sorano, dan semua itu berada di pesisir selatan dan barat daya ya, tenggara ya dari puncak Gunung Semeru ini. Di kawan-kawan ya, di sana tampak mantan saya pernah mengabdi di sana, di sini ya. Di Solato ini sekitar 15 tahun di PT Bima Sakti Mutiara yang hari ini berubah nama menjadi Bima Sakti Pari. Oke ya, kita lanjut. Dan sepertinya kita sedikit mampir dari di Patula. Ya, baik. Oke, sip. Iya tak? Iya tak? Iya tak? Bir. Tadi yang dingin. Iya. So di pimpinan wara ita arong hen lo kesai nge pimpinan. Itu ya tadi puncaknya sudah di atas ya. Iya betul. Atau malah ya di sana ya di kabut sana Pak Nur. Iya. Di sana. Oh, di sana kita kayaknya Pak Nur. Oh, ayam hutan Pak Nur. Ayam hutan. Woi ada dua Pak. Banyak ayam hutan ya. Mana tadi dia? Udah ke sana Pak. Hutan di sini. Oke ya. Iya betul. Oh, di sana Pak ya? Iya Pak. Sana Komodo kan? Iya Pak. Bukan pulau nyambung Pulau Gilibanta itu Pak. Iya. Oh iya, kita berada di utara atas ini. Iya. Ya betul. Mana Pak? Oh. Mana ada di sini ternyata. Malam.
savananya. Itu di kanan Pak. Lautnya ternyata. Nah, yang di depan ini Doro Cupu Pak. Iya. Doro Cupu Pak. Di savana ini ya, di sebelah kanan kita ada Gili Bangka. Di depan kita Pak Nur ternyata ini Doro Lele Langka ya, Donggo Masa. Iya, Donggo Masa itu Masa Pak. sebelah kiri. Donggo Masa sini. Iya Pak. Wow, ke atas sedikit Pak, sebelah kiri itu Pak. Wih. Karena kita tadi itu ya, kita tadi sebelah kanan Pak tuh itu laut yang sekitar Gili Bangka. Masih di savana ini kawan-kawan. Itu padang savana. Kemudian di sini bagus sekali Pak. Ini ada yang lava andesit sebelah kanan Pak, batunya. Iya, Pak, itu betul. lava andesit. Itu Donggo Masa. Apa? Iya. Mana Doro sebelah kiri ya. Itu ada savananya. Wah, kerbau Pak Nur. Itu ada kerbau juga. Ternyata di sini juga habitatnya kerbau kawan-kawan. Nah, ini tampaknya kita perlu laporkan ke Ibu Mumun bahwa ini ada sekitar masuk Pal ya, dekat Pal itu. Iya, betul Pak. Pal perbatasan itu kawasan lindung. Itu ada batu besar juga di sana Pak. Di mana ya? Di sana. Nah, itu. Batu lava. Iya Pak. Pasti di depan ini. Iya, betul. Begitu loh Pak ternyata. Awas tuh. Itu kayaknya anggota Telkom kayaknya Pak. Nah, sebelah kanan ini indah sekali Pak. Indah sekali. Nah itu bagus sekali diselami Doro Sepuh ya, Doro. Wow. Doro Cupu. Nah, Doro Cupu Pak ya. Doro Cupu dan Gunung Maria. Iya. Bentar Pak, sini Pak. Hah? Di sini Pak. Di bawah. Oh, oke di sini Pak. Itu ada batu besar. Tolong ya. Di bawah kamu. Itu ada bongkahan Sangat besar, tapi kayaknya. batu besar. Dan di situ ada jurang kayaknya bentuk Udah Pak. iya, jurang besar di situ. Ini Pak Nur yang di depan kita ini yang sebelah kiri. Ini bongkahan ini. Bongkahan itu semacam material yang kayaknya dari kaldera di atas yang kita lewati itu yang di sana itu Sangiang ya Pak, yang jauh di sana Sangiang. Nah, itu ya Sangiang yang sudah bongkahan. Bagus sekali sekitar sini masih. Coba kita kedua sedikit Pak Nur di sini Pak. Di sini kita menemukan banyak bongkahan ya. Ini sangat unik dan yang gundul ini sebenarnya dia sangat curam ini Pak Nur, bukan karena illegal logging. Dia ini lebih mirip sebuah bukti adanya aktivitas tektonik ini Pak Nur. Wow, sepertinya ada semacam parit ya. Nah itu ya kayak parit ya kawan-kawan. Kayak lurus kayak parit. Dia ini seperti kayaknya
ada semacam keturunan air terjun ini. Mungkin dia masih mengering dan ya. Wow. Nah, yang di samping kanan sana yang runcing itu adalah Dorolemelanta. Kemudian pegunungan yang jauh di atas sana itu adalah sekitar kawasan Lampitu. Sedangkan yang sebelah kanan di balik pohon adalah Gunung Api Purba Dorcu. Di sini adalah penampakan vegetasi ya, habitat bioendemik flora fauna. Ini bagian paling barat dari puncak Dorcu. Ya sekitar masih 500 mdpl ini. Saya masih dengan Pak Nur ya. Iya, itu bukan gundulnya karena orang itu Pak Nur. Ini tampaknya mirip dengan Bajo Pulo. Dia kayak ada aktivitas tektonik Pak. Karena model gunung ini kayaknya ini sangat mirip dengan aktivitas tektonik ini Pak. Karena di atas sana ada semacam garis ya. Ya garis yang turun itu loh Pak Nur. Kayak retakan dia ya, retakan menurun vertikal. Ya, persis di situ ya. Nah, persis di situ. Wow. Oke ya, kawan-kawan, kita ini para habitat-habitat sini. Kita tadi ada kerbau ya. Ternyata kayaknya di sini ada sumber air. Kita explore. Nah, ya kawan-kawan, kita akan melanjutkan ke bawah ya. Kita penasaran sekali sih sebenarnya, kita ingin menuju puncak di atas sana, tapi terlihat sekali kontur Gunung Doroswoke bagian barat ini runcing dan mungkin akan longsor. Kita akan melakukan explore lebih lanjut lain waktu ya. Oke ya, kita lanjut Pak Nur ya, oke ya. Oke. Ya. Dorowoni Bimantara, salam lestari. Oke. Lanjut. Kawan-kawan sahabat Yopak Bioswet,